semuanya, nama saya Nishalin Taneci dari kelas 11A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem indera manusia. Tubuh manusia mempunyai indera yang berfungsi sebagai penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Kita memiliki 5 indera, yaitu indera penglihatan, mata, indera pendengar, telinga, indera penciuman, hidung, indera pengecap, lidah, dan indera peraba, kulit. Indera-indera tersebut dapat berfungsi dengan baik jika saraf-saraf berfungsi membawa rangsangan bekerja dengan baik, otak yang mengelola informasi bekerja dengan baik, dan alat-alat indera yang tidak mempunyai kelainan bentuk dan fungsinya. Yang pertama, mata. Mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya. Mata terdiri dari otot mata, bola mata, dan saraf mata, serta alat tambahan mata yaitu alis, kelopak mata, dan bulu mata yang berfungsi melindungi mata dari gangguan lingkungan. Sklera melindungi bola mata, koroid menyediakan oksigen dan makanan, retina menangkap sinar cahaya yang masuk ke mata mengandung sel fotoreseptor, saraf optik meneruskan rangsangan ke otak. Vitreous humor, cairan bening yang berfungsi meneruskan cahaya dari lensa menuju ke retina. Lensa mata, memfokuskan bayangan agar jatuh di retina. Iris, mengendalikan kerja pupil dan memberi warna mata. Aqueous humor, cairan yang menjaga bentuk kantong depan bola mata. Pupil, mengatur intensitas cahaya. Otot mata, mengatur besar dan kecilnya lensa. Kornea, menerima rangsangan cahaya. Cara kerja mata. Sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris. Cahaya dibiaskan oleh lensa, terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik. Otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina. Objek terlihat sesuai dengan aslinya. Telinga merupakan alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa gelombang suara. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, saluran telinga luar, dan selaput gendang. Telinga bagian tengah terletak di sebelah dalam membran timpani. Fungsi dari telinga bagian tengah adalah untuk meneruskan getaran dari suara telinga bagian luar ke telinga bagian dalam. Telinga tengah terdiri dari saluran eustachius dan 3 tulang pendengaran, yaitu tulang malleus, incus, dan stapes. Telinga bagian dalam berfungsi menghantarkan getaran suara ke pusat pendengaran oleh urat saraf. Telinga bagian dalam terdiri dari tingkap jorong atau jendela oval, rumah siput, dan 3 saluran setengah lingkaran. Saluran telinga luar atau lubang telinga berfungsi menyalurkan getaran. Selaput gendang berfungsi menerima dan memperbesar getaran suara. Saluran eustachius berfungsi untuk mengurangi tekanan udara di telinga tengah sehingga tekanan udara di luar dan di dalam akan sama. Keseimbangan tekanan ini akan menjaga gendang telinga supaya tidak rusak. Rumah siput berfungsi menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengaran. Di dalam saluran rumah siput, terdapat cairan limfa yang terdapat ujung-ujung saraf pendengaran. 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Tulang malleus, incus, dan stapes adalah tulang pendengaran berfungsi untuk mengantarkan dan memperbesar getaran ke telinga bagian dalam. Mekanisme pendengaran. Bunyi diterima oleh daun telinga lalu memasuki saluran luar pendengaran ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga yang lalu bergetar. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan stapes. Secara bersamaan, mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Getaran-getaran disampaikan ke telinga dalam melalui jendela oval. Di dalam telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk rumah siput, di dalam berisi cairan yang bergerak karena bergetarnya jendela oval. Getaran-getaran pun diubah menjadi impuls elektrik yang dikirim melalui saraf auditori ke otak. Hidung adalah alat indera yang menanggapi rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Di dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau. Setiap sel pembau mempunyai rambut-rambut halus atau cilia olfactory
di ujungnya dan diliputi oleh selaput lendir yang berfungsi sebagai pelembab rongga hidung. Pada saat kita bernafas, zat kimia yang berupa gas ikut masuk ke dalam hidung kita. Zat kimia yang merupakan sumber bau akan dilarutkan pada selaput lendir, kemudian akan merangsang rambut-rambut halus pada sel pembau. Sel pembau akan meneruskan rangsangan ini ke otak dan akan diolah sehingga kita bisa mengetahui jenis bau dari zat kimia tersebut. Lidah adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larutan. Kita dapat merasakan rasa pada lidah karena terdapat reseptor yang dapat menerima rangsangan. Reseptor itu adalah papila pengecap. Papila agak kasar karena memiliki tonjolan-tonjolan pada permukaan lidah. Di dalam papila terdapat banyak kuncup-kuncup pengecap atau taste bud, yaitu suatu bangunan berbentuk bundar yang terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel-sel penyokong dan sel-sel pengecap yang berfungsi sebagai reseptor. Papila filiformis berbentuk benang halus berada di depan lidah. Papila fungiformis berbentuk tonjolan seperti kepala jamur berada di depan dan sisi lidah. Papila circumvallata berbentuk seperti huruf V terbalik terdapat pada pangkal lidah. Letak kuncup pengecap pada ujung lidah dapat merasakan manis. Samping lidah pada bagian ujung dapat merasakan asam. Samping lidah pada bagian pangkal dapat merasakan asin. Pada pangkal lidah dapat merasakan pahit. Selain menghasilkan keringat, kulit adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri atau sakit. Kepekaan tersebut disebabkan oleh adanya ujung-ujung saraf yang ada pada kulit. Meskipun seluruh permukaan kulit mempunyai reseptor peraba, keberadaan ujung-ujung saraf ini tidak merata pada berbagai alat tubuh. Permukaan kulit yang mempunyai banyak ujung-ujung saraf peraba ialah ujung jari telunjuk, telapak tangan, telapak kaki, bibir, dan daerah kemaluan. Oleh karena itu, daerah-daerah ini sangat peka terhadap rangsangan berupa sentuhan. Saraf-saraf pada kulit. Ujung saraf tanpa selaput, peka terhadap rasa nyeri. Corpus Krause, peka terhadap rangsangan dingin. Corpus Pacini, peka terhadap rangsangan berupa tekanan. Corpus Meissner, peka terhadap sentuhan. Corpus Ruffini, peka terhadap rangsangan panas.